Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Ya, ada yang mau saya bicarakan. Takutnya kalau di pengajian nanti tak bisa, ini habis khutbah Jumat. Saya mau tanya, bisa kita bicara empat mata? Saya bilang jangankan empat, tiga pun bisa, apa namanya? Setelah jamaah cabut barulah dia. Begini Pak Ustadz, ya, istri saya ini kerja di kantor dinas. Terus lalu kemudian dia akrablah dengan pegawai, karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya. Dia berangkat pagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam dengan suami orang. Sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang, bersolek dengan suami orang, makan dengan suami orang, minum dengan suami orang, pulang ke rumah jumpa suami asik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, dipotonya pula suaminya. Suamiku sedang merisau. Kasihan. Akhirnya Pak Ustadz, ini malu aku menceritakannya Pak Ustadz. Lanjutkan. Apa ceritanya? Rupanya Pak Ustadz yang selama ini saya antar dia ke airport jalan sama ini, pernah kami jalan sama ini, rupanya dia sudah berselingkuh sama itu 2 tahun lamanya Pak Ustadz. Saya bilang stop, jangan kau lanjutkan, aku tak sayang mana. Tak sampai hatiku mendengar, yang sampai meleleh. Aku orangnya lembut, meleleh air mataku. Jadi apa saran Pak Ustadz? Apakah ku tinggalkan dia atau ku lanjutkan? Saya bilang putih hitam. Kalau kau bisa menerima dia, terima apa adanya, terima putih. Suruh dia bertobat, kalian ukur. Jaga anak-anak. Kalau tak bisa Pak Ustadz, kalau tak bisa kau ambil hitam, kau ceraikan dia dengan baik. Jangan abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Kan ada lagunya itu kan. Tapi kalau tidak, jadi gimana Pak Ustadz? Jangan cepat-cepat ambil keputusan, merenung dulu agak seminggu 2 minggu, istikharah. Apa namanya? Istikharah cinta. Usolli sunnatal istikharah cinta rakaataini lillahi ta'ala. Kulanjutkan apa tidak? Akhirnya setelah itu Pak Ustadz, nampaknya bisa kulanjutkan. Bisa kau lanjutkan? Bisa. Gimana caranya? Saya akan sholat tahajud dengan dia, saya akan perbaiki ini, pokoknya masa lalunya itu tidak akan saya pikirkan. Mantap. Memang kau laki-laki gentleman. Akhirnya sebulan sesudah itu datang lagi ke saya. Tak bisa kulanjutkan Pak Ustaz. Katanya dulu bisa. Asal aku makan terbayang selingkuhannya. Asal aku mau tidur terbayang dah dia apa-apanya lebih nih gitu, udah digarapnya lah sawah juga gitu. Akhirnya teman-teman tak bisa Pak Ustaz. Ternyata laki-laki tak bisa dipengkhianati. Pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya, selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat, apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur, bahaya. Apa yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata A'agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau kuda hati rusak, kemana obat akan dicari? Tak bisa. Mungkin memaafkan kesalahannya bisa, tapi setiap melihat wajahnya terbayang lagi di masa lalu. Tak laki-laki tak perempuan. Ini kalau mau dihitung berapa WhatsApp yang masuk, kemarin masuk 3 hari 11.000 masuk WhatsApp.
langsung error. HP error, Telkomsel pun memblokir, telepon tak bisa, SMS tak diangkat. Jamaah pun datang komplain, Ustaz Somad, kenapa telepon tak diangkat, SMS tak dibalas? Emang Siti Badriah? Enak aja, saya kena blokir. Akhirnya setelah lapor ulang, betul ini Ustaz Somad, betul. Kenapa bisa terjadi begini? Saya pun tak tahu. Kenapa orang nelpon saya? Tapi isinya terlalu banyak pengaduan. Suami mengadukan istri, istri mengadukan suami. Semuanya ngadu ke saya. Apa tak pusing kepala saya? Ustaz Somad, saya seorang perempuan solihah, orangnya baik, anak sudah 2, tiba-tiba tak disangka HP suami saya tinggal. Begitu saya tengok rekaman dia dengan pacarnya Pak Ustaz, hancur banget. Tak bisa dikatakan Pak Ustaz, saya katakan ini macam api dalam sekam. Kalau kau maafkan, maafkan, hilang bersama maaf sampai tak berbekas. Jangan mulutmu berkata maaf tapi hatimu kau simpan. Sama artinya kau sedang memegang bom waktu. Setiap nampak mukanya bom, 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 bom. Nanti meletup dia. Kalau kau maafkan, maafkan dia. Kalau tak maafkan, tuntut dia ke pengadilan baik-baik. Jangan kau simpan, nanti meledak. Ya kalau meledaknya keluar, kalau ke dalam pecah pembuluh darah, bang, mati kau. Dua-dua kau tak dapat, dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka sabar, sabar. Enak aja Ustaz ngomong sabar. Lalu apa lagi? Hanya 2 pilihan. Kalau kau maafkan, maafkan. Kalau kau tidak, kau gugat dia ke pengadilan. Dulu laki-laki ini sudah diikat tuh, betul? Banyak ibu yang tak ingat kan? Makanya waktu akad nikah itu tengok apa kata Pak Kua berikut ini, pembacaan sirat taklik oleh mempelai pria. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau bla 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 bla, maka dia mengadu ke kantor pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah. Itu pesan laki-laki diikat. Suami-suami ibu ini sudah diikat. Yang macam-macam dia. Tapi sekarang perempuan banyak tak ingat itu. Karena ketika duduk di pelaminan dia asik selfie. Tapi jangan asik selfie saja. Berselfie jangan begini. Karena ketika begini, cap jempol kita direkam orang, apalagi HP-nya tajam macam HP saya ini. Ya, direkam, dicurinya cap jempol, dipakainya nanti. Sekarang HP pakai cap jempol. Kenapa capek? Dicuri orang. Begitu juga dengan ini. Sekarang kita kalau mau masuk Saudi Arabia kan begini. Nah, ini pun bisa dicuri orang. Makanya Pak Gubernur saya tengok berapa kali foto gini. Karena kalau begini tidak bisa dicuri orang. Mana bisa dia curi? Tapi ada makna lain. Beliau foto begini, rupanya satu untuk selamanya. Ya Allah. Satu untuk selamanya Pak Ustaz. Nanti bapak foto juga gitu. Allahu Akbar. Pas pulang istrinya nanya, "Bang, apa artinya?" Kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Pas di depan dia. Pas tak ada dia lain lah cerita ya kan. Cerita laut tak boleh bawa ke darat.